Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keahlian pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar dari ayat ini tentang harta secara jasmani. Muliakanlah Tuhan dengan harta secara jasmani. Dasarnya adalah 1 Korintus 4 ayat 7, semua kita terima dari Tuhan, katakan amin. Tidak satu pun yang tidak kita terima dari Tuhan. Bahkan nafas hidup kita pun kita terima dari Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sudah melihat beberapa contoh dari firman Allah tentang mereka yang memuliakan Tuhan dengan harta secara jasmania. Baik tentang bangsa Israel yang harus memberi apa yang mereka bawa dari Mesir. Emas, perak, saudara, batu permata, kain dan sebagainya. Semua yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah sembahyang, semua itu daripada bangsa Israel. Dan tidak ada satupun yang tidak terlibat untuk berkorban, untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang mereka bawa dari Mesir. Saudara-saudara, imbalannya mereka dibawa Tuhan ke tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan amin. Contoh yang berikut kita sudah lihat tentang seorang Daud. Yang memberikan hampir seluruh hartanya untuk pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Baik dari semua yang dia peroleh, upeti dari bangsa-bangsa kafir yang dikalahkannya.
Semua dikhususkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bahkan kita sudah baca dalam firman Tuhan, dalam kitab Tawarikh, ditambahkan oleh Daud dari milik pribadinya sendiri. Ribuan talenta emas, perak, dan sebagainya. Apakah Daud menjadi miskin? Tidak. Apakah anak-anak keturunannya menjadi miskin? Tidak. Bahkan muncul seorang Salomo yang belum ada seperti dia di dunia ini, yang kekayaannya luar biasa. Anak cucunya menduduki jabatan raja, sampai kemudian Yesus Kristus dilahirkan melalui keturunan Daud. Dari siapa? Dari mereka yang memuliakan Tuhan dengan hartanya secara jasmania. Ya. Jangan pernah berpikir, oh kalau saya harus memberi segala sesuatu, saudara, nanti saya jadi miskin, anak-anak saya bagaimana dan oh, tidak usah khawatir. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Katakan amin. Itu kebenaran firman Allah. Karena itu Alkitab katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hulu hasilmu. Ingat, setiap engkau mendapat berkat pekerjaan, hasil pertama itu Tuhan punya. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, ayat 10 katakan dalam Amsal 3, maka lumbung-lumbungmu akan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, dan itu telah dibuktikan dengan beberapa contoh yang sudah kita lihat. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan, yaitu bagian kedua dari apa yang dimaksud dengan harta yang harus memuliakan Tuhan, yaitu harta rohani. Ya, harta rohani. Apa yang dimaksud dengan harta rohani yang harus memuliakan Tuhan? Dan itu semua ada dalam kehidupan kita. Ada di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, apa itu harta rohani? Matius pasal 16, Injil Matius 16, ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, yang dimaksud dalam ayat ini adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita itu jauh lebih berharga, lebih mahal dari semua yang ada di dunia ini. Katakan amin. Itu Yesus katakan. Keselamatan jiwa kita jauh lebih berharga, dan itu merupakan harta yang termahal dalam hidup saudara dan saya. Sebab Yesus katakan, apa untungnya orang bisa memiliki isi dunia ini, dan itu yang sedang dikejar oleh orang-orang dunia, tapi jiwanya binasa. Dan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Ketika iblis datang menawarkan kepadanya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ketika iblis katakan, lihat semua kemewahan dunia ini, itu aku punya, dan aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah. Yesus katakan, ada tersurat dalam firman Tuhan,
Engkau hanya harus menyembah Allah Bapa di sorga. Ya. Saudara-saudara sekalian, bagi Yesus kekayaan dunia ini tidak ada artinya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari harta dunia. Bukan untuk mencari kekayaan dunia ini. Bukan. Karena kalau itu yang Yesus datang cari di dunia, dia akan berbagi dengan iblis. Tapi Yesus katakan tidak. Dia tidak mencari itu. Saudara-saudara, harta kekayaan yang kita miliki yang pertama adalah keselamatan. Katakan amin. Masihkah engkau yakin dengan keselamatan? Jangan sampai ada di antara kita pagi ini yang masih ragu dengan keselamatannya. Yang masih bisa berkata, mudah-mudahan saya selamat. Oh, Tuhan saja yang tahu kalau saya selamat. Waduh. Kita harus pastikan kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan keselamatan itu harga yang termahal. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 49. Mazmur pasal 49. Ayat 8 dan ayat 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Daud katakan terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk keselamatan jiwa ini. Tidak seorang pun mampu menebusnya. Tidak ada. Hanya oleh pengorbanan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu sudah diselamatkan dari hidup yang sia-sia. Bukan oleh seperti emas, perak dan sebagainya. Tapi oleh darah Yesus yang mulia adanya. Jadi keselamatan kita itu sangat mahal, saudara. Dan itu merupakan harta yang harus kita jaga. Jangan mau ditukar dengan apapun. Dan dengan keselamatan itu kita harus memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan harta keselamatan yang diberikan kepada kita. Caranya. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan keselamatan kita? Yaitu dengan membagi keselamatan itu kepada orang lain. Mulai dari rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak harus dipastikan semua diselamatkan bagi Tuhan. Kerabat kita, dimanapun kita berada, mari kita membagikan keselamatan itu. Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan cara menjadi saksi bagi Tuhan. Apa yang harus disaksikan? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Tuhan, yaitu apa? Keselamatan yang membawa kita keluar dari kegelapan dosa
kepada terang yang ajaib di dalam Yesus. Ini tanggung jawab kita. Memuliakan Tuhan dengan harta kita. Harta keselamatan itu. Jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan itu. Jangan pernah berpikir, oh keselamatannya itu urusannya dengan Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, jikalau engkau melihat seseorang yang berbuat dosa dan engkau tidak menasihatinya, tidak memberitahukannya resiko daripada dosa itu. Ketika dia mati, dosanya tertanggung atasmu. Jangan masa bodoh, saudara. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan harta keselamatan itu. Karena ada tanggung jawab kita untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan orang-orang yang diselamatkan bagi Tuhan. Dari mana orang lain mengetahui tentang keselamatan? Mengetahui tentang Yesus sebagai juru selamat. Dari setiap pribadi kita. Bagikan keselamatan itu. Ya. Jangan simpan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Bagikan. Yesus katakan kamu sudah terima dengan cuma-cuma. Bagikan dengan cuma-cuma juga. Haleluya. Bagikan dengan cuma-cuma. Itu caranya kita memuliakan Tuhan dengan harta keselamatan itu. Ya. Kemudian engkau harus pastikan semua rumah tanggamu, keluargamu menikmati keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Minimal engkau setiap hari mendoakan supaya dengan cara Tuhan mereka diselamatkan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan mendoakan saudara-saudara, jiwa-jiwa di muka bumi ini untuk diselamatkan bagi Tuhan. Saudara sedang membagikan harta keselamatan itu. Dan puji Tuhan, kita bisa mendengar, melihat dari berbagai pemberitaan di mana-mana, ya, di bangsa-bangsa Arab dan sebagainya, orang-orang berbondong-bondong untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Bukankah Tuhan dimuliakan dengan semua itu? Yang berikut, saudara, yang kedua, apa itu harta rohani? 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Harta ini kami miliki, kami punyai dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus mengumpamakan tubuh kita ini seperti bejana tanah liat yang rapuh. Ya. Lalu apa harta yang dimaksud oleh Paulus di situ? Harta yang kami punya ini apa itu? Ayat 1 dari pasal 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Apa itu harta? Pelayanan. Kami terima pelayanan ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Pelayanan itu yang ayat 7 katakan, harta ini ada dalam bejana tanah liat ini. Supaya ketika pelayanan itu diberkati oleh Tuhan, pelayanan itu menjadi harta yang memuliakan Tuhan, bukan kita yang dibanggakan. Kita ini tanah liat, bejana tanah liat yang rapuh. Saudara-saudara, tetapi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan pelayanan itu dikatakan itu kekuatan semata-mata daripada Tuhan, bukan dari diri kita.
Haleluya. Ya. Sebab itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Aku tidak memberi nilai yang tinggi untuk nyawaku, diriku sendiri ini. Sebab seringkali yang menjadi kendala dalam pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan adalah kepentingan ini. Kepentingan-kepentingan jasmania ini. Saudara-saudara sekalian. Dan memang Alkitab sudah katakan pada akhir zaman. Banyak orang mencari keuntungan melalui pemberitaan firman Allah. Bukan rahasia lagi, kita bisa buka di berbagai medsos. Pelayanan itu sudah menjadi komoditi dagang. Diperdagangkan. Ada satu contoh yang saya baca di medsos itu. Ada seorang penginjil diundang kepada satu gereja untuk melayani. Sesudah melayani, panitia yang mengadakan itu memberi hamba Tuhan itu persembahan kasih. Pulang sampai di rumah dia buka 500.000. Bulan berikut mereka undang lagi. Pak Pendeta, bisakah kita undang lagi untuk acara? Dia bilang, saya bukan pendeta 500.000. Sudah mereka ini yang Yesus katakan, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Memperdagangkan pelayanan itu, saudara. Padahal pelayanan itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Harta untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita buat. Pengorbanan kita untuk pelayanan Tuhan tahu. Dan karena motivasi kita dalam melayani untuk memuliakan Tuhan. Oh, Tuhan memperhitungkan semua, saudara. Tuhan memperhitungkan. Banyak orang mau melayani, tapi perhitungan lebih dulu jalan. Kalau saya kasih ini, saya dapat apa? Kalau saya buat itu, saya jadi apa? Itu konsep iblis, sudah. Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dalam terjemahan lama dikatakan, aku tidak menganggap diriku berharga. Asalkan dapat aku menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab apa yang akan kita peroleh sesudah pelayanan yang memuliakan Tuhan? Saudara, mahkota kehidupan yang kekal. Haleluya. Itu harta kita. Pelayanan itu. Dan tidak seorang pun dari kita sebagai umat Tuhan yang tidak punya tanggung jawab untuk melayani. Semua kita diberi tanggung jawab untuk melayani, saudara. Lakukan itu. Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24 katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita. Bukan untuk memuliakan diri kita. Yesus katakan Roh Kudus turun ke atas kamu supaya kamu menjadi saksi bagiku. Menjadi saksi bagi Tuhan, bukan menjadi saksi diri kita. Bukan menjadi saksi organisasi gereja kita, bukan. Tapi menjadi saksi Tuhan. Apa yang harus kita saksikan? Tadi kita sudah baca dalam surat Petrus. Perbuatan-perbuatan besar
dari Tuhan, yaitu keselamatan kita. Haleluya. Bagaimana caranya kita melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita? Kita lihat di dalam Yohanes 12. Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Ini pelayanan yang memuliakan Tuhan. Ya. Yang pertama dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang dimaksud mengikut aku adalah meneladani Yesus. Pelayanan kita harus sesuai dengan kehendak Dia. Mencontoh kepada Yesus. Ya. Pelayanan kita bukan mengambil ukuran dari orang lain. Waktu di sekolah Alkitab, kami belajar tentang kitab Keluaran, tentang betapa Musa dipakai Tuhan luar biasa. Ada teman bilang begini, "Woi, coba saya nanti dipakai Tuhan seperti Musa." Saudara-saudara, guru kami bilang apa? Boleh mau jadi Musa, tapi jangan lupa Musa pernah membunuh. Jadi kalau kau mau jadi seperti Musa, kau juga harus membunuh. Oh tidak om, saya tidak. Lah itu. Jadilah dirimu sendiri yang dipakai Tuhan. Ya. Ada lagi bilang ketika belajar tentang seorang Elia yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke sorga. Pelayanannya diwarnai dengan api yang turun dari Tuhan. Luar biasa. Ada lagi, wes coba saya seperti Elia. Besok lihat nanti ya. Guru kami bilang itu Elia pernah melarikan diri lalu minta mati. Tuhan angkat nyawa saya sekarang. Ya. Karena ketakutan. Ya. Karena ketakutan. Mau seperti itu? Jadilah dirimu sendiri. Nah, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Bukan ikut apa kata orang. Bukan ikut apa kata orang. Pelayanan kita harus berpotokan kepada Yesus Kristus. Meneladani Yesus. Meneladani karakter Yesus. Itu pelayanan yang memuliakan Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat yang sama ini, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi. Alkitab 4 Injil menulis tentang keberadaan Yesus dalam setiap pelayanannya. Tidak mudah. Ya. Oh, seringkali dia dikejar-kejar untuk dibunuh, dilempari dengan batu, mau didorong jatuh ke jurang. Macam-macam yang dialami oleh Yesus. Tidak mudah. Artinya apa? Di mana aku berada, pelayanku harus ada di situ. Kita harus mau menerima setiap situasi dan kondisi yang diizinkan Tuhan untuk kita alami dalam melayani Tuhan. Jangan mau cari enaknya saja. Melayani Tuhan tidak mudah, saudara. Melayani Tuhan tidak mudah. Karena itu di sekolah Alkitab saya selalu sampaikan, jangan ada yang masuk sekolah Alkitab karena lihat gembalanya pakai dasi, jas, gagah-gagah. Saya juga. Saya kalau tampil seperti itu saya lebih gagah dari gembala saya. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Prosesnya panjang. Karena itu
Anak-anak saya suka minum kopi pahit. Saya juga heran. Terus mereka coba pengaruhi saya. Mereka bilang, papi kalau minum kopi pahit lebih sehat. Begitu kan? Saya bilang begini, biar kamu saja. Papi ini sudah penuh kepahitan dulu. Awal pelayanan ini penuh dengan kepahitan. Yang sudah tidak bisa diceritakan lagi. Ya. Sekarang papi mau yang manis. Tapi jangan terlalu manis. Bisa berdosa. Ya. Saya bilang, sekarang kamu dulu tidak alami kepahitan, nah sekarang silakan. Ya. Haleluya. Saudara, tidak mudah. Tapi Alkitab katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau melayani sesuai dengan 2 poin tadi, meneladani Yesus, karakter Yesus, kemudian melayani Yesus dalam situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Nah, waduh, itu sulit sudah. Tapi kalau bisa lakukan seperti itu, yang terakhir dikatakan, Bapa menghormati engkau. Kata menghormati di sini dalam terjemahan asli artinya Bapa mensupport engkau dengan segala fasilitas. Wah, luar biasa bukan? Dan itu yang kami alami. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir pagi hari ini, orang dunia dihormati karena dia kaya atau jabatan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita bukan mencari hormat dari dunia. Hormat dari Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, apa itu harta rohani? Yaitu Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal 3. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Ya. Apa itu harta rohani? Firman Tuhan. Firman Tuhan, sudah. Itu harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Matius pasal 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal adanya. Saudara dan saya punya harta yang kekal. Yang tidak bisa dilenyapkan oleh apapun. Kita punya harta yang kekal. Dan Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan harta itu. Caranya, kita lihat di dalam Kisah Rasul 11. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Sebelum Kisah Rasul 11 kita lihat dulu Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, dan di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam.
Memuliakan Allah dengan harta firman yang ada pada kita adalah memberitakan firman. Tuhan bilang jangan diam. Ya. Oh, rasul-rasul dibelenggu di dalam penjara. Tapi pemberitaan Tuhan tidak bisa dibelenggu, saudara. Tidak bisa dibelenggu. Justru dengan mereka masuk penjara, kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Ketika penjara itu digoncangkan oleh Tuhan, semua pintu terbuka, terlepas. Semua orang bisa keluar lari dari penjara. Tapi Paulus dan Silas tidak. Mereka tidak lari dari situ. Belenggu mereka terlepas. Itu kepala penjara karena ketakutan, dia mau bunuh diri. Karena dia pikir, waduh, ini semua orang tahanan pasti lari semua. Celaka ini. Paulus bilang, ya jangan apa-apakan dirimu. Dan akhirnya kepala penjara itu diselamatkan. Menerima pemberitaan. Saudara, mereka boleh dibelenggu di penjara, firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Semakin masyhur, semakin diberitakan, Alkitab katakan firman Tuhan makin masyhur, makin berkuasa, makin dimuliakan. Haleluya. Kita punya harta, kekayaan firman Tuhan. Kiranya firman itu tinggal di dalam antara kamu dengan segala kekayaannya. Saudara, tidak ada satu masalah dalam hidup ini, tidak ada satu kebutuhan apapun yang kita butuhkan yang tidak bisa dijawab oleh firman Tuhan. Jangan tanya orang lain, tanya kepada firman Tuhan. Dan firman itu ada di dalam kita. Haleluya. Kitab Ulangan katakan firman itu sangat dekat dengan mulutmu. Dan itu ada di dalam hatimu. Kita diperkaya oleh firman Tuhan. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab. Dengan memberitakan firman melalui kesaksian. Bagaimana caranya kita memberitakan firman? Melalui implementasi firman itu dalam setiap pribadi kita. Sehingga orang bisa lihat. Dan kita lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa itu Kristen? Pribadi-pribadi yang menggambarkan kehidupan Yesus Kristus. Ini caranya memberitakan firman. Bukan sekedar bicara tentang firman seperti orang Farisi. Yesus katakan, kamu munafik, kamu tahu semuanya, tapi kamu tidak melakukannya. Firman sebagai harta yang memuliakan Tuhan, yaitu firman yang diberitakan melalui tampilan setiap pribadi kita di dalam Tuhan. Pribadi yang sudah lahir baru, pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah cara dalam hal memberitakan firman Tuhan. Sehingga melihat kehidupan pribadi kita, cara hidup kita, orang memuliakan Tuhan. Sungguh itu anak Tuhan. Haleluya. Mari muliakan Tuhan dengan harta rohani yang dipercayakan bagi kita semua. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta rohani ini, seperti Paulus katakan, harta itu ada dalam bejana tanah liat. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh anugerah.